Halo rekan-rekan UC People dan Citrapreneurs, selamat datang di acara kita DP Talks edisi keempat. Di edisi ini kita akan berbincang-bincang santai bersama ibu-ibu ya. Memang dunia edukasi itu dipenuhi gender ibu-ibu ya. Jadi jangan kaget ini teman-teman yang diundang lebih banyak ibu-ibu ya. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang kita hormati semua, yaitu satu yang dekat dulu ya, itu Ibu Nunu. Halo Ibu Nunu, dari selamat pagi. Salam sehat dari kami. Salam sehat, bagus ya, harus sehat ya. Ya Pak. Bu Nunu dari Sekolah Citra Berkat Taman Dayu ya, tidak jauh dari tempat ini ya. Kita ada di Perpustakaan Universitas Putra. Dan yang kedua, tamu kita yang kita hormati adalah Ibu Florence Una, apa itu Bu? Wekla. Oh, Una Wekla. Oh, Una Wekla. Wah, itu family name yang jarang itu ya Bu ya. Iya. Florence Una Wekla ya. Iya. Teman-teman bisa menebak kira-kira ini Ibu Florence dari mana? Kalau namanya nama Ambon ini ya. Iya Pak. Tapi beliau mengajar di sekolah kita kira-kira 3 jam terbang dari Surabaya. Di mana ayo? Ya, di Sekolah Citra Kasih Manado. Betul ya Bu ya? Yes, Iya. Manado. Terima kasih Bu Florence dan Bu Iya, Nunu sama-sama. untuk kesempatannya ya. Ya, jadi teman-teman di sesi yang pertama seperti kebiasaan kita ingin mengenal tokoh kita hari ini, yaitu kita mulai dari Ibu Nunu. Ya, silakan Bu Nunu menceritakan keseharian Ibu di apa ini Bu ya? Semester kedua ya. Kalau SD kan juga semesteran juga kan ya? Masih tem Pak, belum Oh, semester. masih term ya. Oke, masih term. Di term ini Ibu kan memulai juga pembelajaran online. Ya, monggo Bu, silakan. Ini kehormatan bagi saya. Saya belum pernah dapat sesi yang guru-guru dari SD. Ya, dari jam Terima berapa kasih. kegiatannya. Silakan Bu. Terima kasih sebelumnya Pak Denny. Ya, terima kasih. Buat kami ini surprise ya, luar biasa. Kami diundang untuk berbicara dengan pimpinan kami, Siap. untuk menceritakan pengalaman kami selama kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami di institusi Sekolah Iya. Taman Dayu Citra Berkat. Ini adalah tahun kedua ya. Kalau kemarin Tahun kedua. tahun kedua dalam arti tahun kedua dalam masa COVID. Di Betul. tahun pertama kemarin di siswa yang sudah naik jenjang itu adalah awal COVID, di mana Betul. kami mau tidak mau dipaksa untuk melakukan sebuah loncatan perubahan besar dan kami harus siap menghadapi itu, dan karena itu Siap. sudah menjadi bagian dari kami. Ya. Tapi yang beruntung di tahun yang kemarin adalah siswa-siswi sudah pernah berjumpa secara langsung dengan guru mereka. Rata-rata sudah Betul. berjumpa. Betul. Apalagi ini tidak mudah, terutama bagi guru-guru homeroom teacher, wali Iya. kelas. Wali Karena kan kelas. selain beliau-beliau guru homeroom teacher ini mengampu beberapa bidang studi, beliau juga harus mengawal karakter, pencapaian, Betul. problema, dan Harus hafal sekian banyak muridnya. masalah-masalah, terutama tantangan-tantangan siswa. Di term yang kedua ini, di tahun ajaran yang ini, tahun ajaran baru 2021, siswa-siswa kami rata-rata kan tidak pernah berjumpa dengan Betul. guru homeroom teachernya, dan ini adalah satu tantangan tersendiri buat kami. Bersyukur kalau kami ini kan di rolling ya Pak, di Iya, sekolah betul. jenjang kan di rolling. Sekarang Ibu Bersyukur kelas kalau berapa? Sekarang saya kelas 4. Oh, kelas 4 ya. Ya. Oke. Siswanya ada berapa Bu di kelas Saya itu? 21. 21 ya, 21 siswa. Oke. Bersyukur kalau mungkin di jenjang-jenjang sebelumnya kami pernah mengajar, gitu, misalkan di kelas 1 atau di Kindi atau di jenjang yang lainnya, gitu. Iya.
Nah, kebetulan tahun ini siswa ini belum pernah saya berjumpa sama sekali. Waktu kelas 3-nya belum pernah ketemu ya Bu ya? Nah, kelas 3, kelas kecil-kecilnya saya belum pernah berjumpa. Saya pernah berjumpa dengan mereka pada waktu KB. Di nursery. Di nursery kalau nggak salah. Mereka masih usia 3 tahun. Itu sudah lupa hanya, ya? Itu pun hanya sekitar nggak sampai 10 siswa dari yang bertahan sekarang. Dan perubahan mereka sangat drastis dari tahun ke tahun. Dan ini perlu pengenalan yang baru buat saya. Iya. Kalau buat kami, saya secara pribadi tantangannya di dalam PJJ ini sebenarnya hanya 2, Pak. Oh, 2. Ya, yes. Tantangannya hanya 2. Ini secara umum ya Pak, secara umum bagi saya. Sinyal, itu pertama sinyal. Oke. Karena mohon maaf posisi kita di Taman Dayu ini mungkin betul. Karena Telkomnya juga kabelnya itu mungkin belum kabel seperti yang di kota-kota. Saya kurang tahu jenis kabel apa begitu. Seringkali itu menjadi kendala anak-anak, dan lokasi kami adalah lokasi di lereng-lereng bukit. Iya, saya kira Taman Dayu punya problem yang sama itu Bu ya, sinyal. Kemarin tamu kita yang dari Taman Dayu itu ada seorang bapak yang urusan fisika ya. Ya, itu juga menyampaikan itu persoalan sinyal ya, tidak semua siswa itu bisa mendapatkan sinyal yang baik ya. Oke, terus yang kedua adalah self regulation bagi siswa dan saya. Ya, self regulation ya. Nah, jadi ini kalau saya mengartikan self regulation itu adalah cara kami menghadapi tantangan-tantangan kami secara terkoordinasi begitu. Self regulation ini keren sekali Bu. Apa ini detailnya Bu ya? Detailnya kalau bagi siswa yang pertama tadi Pak, beliau anak-anak ini adalah anak-anak masa transisi. Betul. Transisinya adalah karena mereka adalah anak dari lower grade. Betul ya, 1, 2, 3 lower. Ya, 4, 5, 6 upper. Mereka ada masa transisi. Jadi karena ada pada masa transisi, otomatis secara emosi, secara desain belajarnya, meskipun kami punya standar yang sama, ini mereka punya fokus-fokus penekanan-penekanan tertentu. Oke. Nah, itu terus juga karena mereka tidak pernah berjumpa secara langsung dengan saya. Jadi ini mereka harus trust, mereka harus kenal saya. Building trust-nya itu dibangun, perlu upaya ya Bu ya. Ya, perlu upaya. Ya, selain itu, gimana itu Bu caranya? Saya harus dengan anak, saya juga harus masuk kepada orang tua. Bagus sekali. Jadi building trust ke anak-anak dan orang tua. Kalau kelas 4 itu maaf Bu ya, saya potong sedikit ya. Itu waktu online itu Ibu ngajari putra-putrinya saja atau juga masih melibatkan orang tua kalau kelas 4 ini? Di awal term 1 itu hampir semua orang tua masuk. Term 1. Ya, itu bisa saya terdeteksi dari kami menggunakan perangkat-perangkat aplikasi yang saya gunakan dalam proses pengajaran. Sekolah memang memberikan standar menggunakan Classroom. Google Classroom. Ya, Google Classroom dan Gmeet. Namun untuk informasi-informasi yang sifatnya urgent itu pakai WA. Tetap WA ya Bu ya, WA. Ibu WA group ya. WA group siswa. Karena kita mau menciptakan sebuah kondisi bahwa ini adalah ruang kelas kita. Iya. Nah, jadi kalau WA yang parent ini lebih banyak informasi-informasi formal yang tugas masuk. Agak susah untuk dicerna anak-anak, misalkan pengumuman ini, membuat ini, gitu Pak. Kalau yang WA ini ya sebagai komunikasi jalan pintas, komunikasi guru dengan siswa untuk memberikan kontrol. Wah. Meskipun Classroom ini tetap untuk menjadi acuan kami secara standar untuk menyimpan folder, menyampaikan present, Gmeet untuk tatap muka, untuk video pembelajaran, semua melakukan dengan Gmeet. Tapi WA ini
untuk misalkan siswa ngeleor begitu, kita langsung kejar lewat Jimit itu Pak. Lewat WA group. Lewat WA group ya. Jam pertemuannya jam berapa itu Bu? Dari pagi? Dari pagi, semua tugas masuk di dalam classroom 7.30 Pak. 7.30 sampai? Itu sampai 11.45. Sampai 11.45 break? Ya, breaknya itu 11.45 itu adalah tugas untuk anak-anak di rumah Pak. Jadi kami melakukan tatap muka koordinasi itu mulai 7.30 sampai 11.45. Di 7.45 kami melakukan opening setiap hari. Lalu di 11.45 kami melakukan closing. Oh, oke. Setiap hari kami melakukan Jimit itu untuk tatap muka. Itu sekitar paling lama 90 menit untuk 3 bidang studi. Oh, Jimit mak 90 menit ya. Untuk 3 bidang 90 studi. menit untuk 3 bidang studi. Ya, untuk menjelaskan material yang sudah kita sampaikan di classroom, yang sudah dikombin dengan flip yang sudah diberikan kemarin sore, kemarin siang. Flipnya juga di Google Meet juga ya Bu ya? Ya, di Google. Ya. Kalau flip tidak di Google Meet Pak, flipnya hanya di dalam Google Classroom. Ya, betul. Di Google Classroom. Sorry. Ya. Kalau flipnya itu bisa berupa pretest dan material, atau kadang-kadang material saja atau pretest saja sesuai kebutuhan. Gitu. Tetapi harus ada karena ini supaya anak-anak tidak kaget ketika materinya kok besok saya belum pernah kenal gitu ya. Jadi mereka paling tidak melihat poin-poinnya saja, tidak lebih dari 10 menit, 15 menit lah Pak untuk flipnya. Untuk pre ininya ya, flipnya. Terus untuk mewadahi siswa-siswa berkaitan dengan selain akademik, sekolah juga menyediakan challenge dalam 1 minggu itu. Apa itu Bu challenge itu? Challenge itu di luar 7.30, 11.45 ya Bu ya? Ya, jadi ini ketika mereka sudah break, jadi mereka sudah makan siang, mereka mungkin menjelang istirahat atau setelah istirahat siang, mereka bisa melakukan sesuatu yang menjadi hobi mereka, kesenangan mereka, tapi didokumentasikan. Oh, challenge ini seminggu 1 kali ya Bu ya? Tidak Pak, di term 1 kami ada 5. Oh, oke. Ada 5. 1 itu challenge-nya yang pertama karakter skill, ini berkaitan dengan positive pulse. Oh, oke. Positive pulse yang baru, program baru dari Finlandia. Ya, dari Finlandia. Yang kedua itu home reading untuk melatih anak-anak mempunyai habit membaca. Oke. Lalu yang ketiga itu tentang religi, kegiatan religi bersama family. Kemudian yang keempat ini clean and fit, mengingatkan mereka untuk hidup sehat. Lalu yang kelima ini English improvement. Oh, ini clean and fit ya Bu ya? Ya, clean and fit untuk kesehatan sama English improvement. Di hari Jumat Pak. Ini untuk melatih percaya diri berkomunikasi bahasa Inggris. Namun setelah dievaluasi ternyata ini menjadi tidak maksimal. Karena mungkin banyak siswa yang melakukan kegiatan di luar rumah, misalkan kayak les piano atau jadi bertabrakan dengan kegiatan harian mereka secara pribadi. Kemudian challenge di term 2 ini berubah menjadi 3. Oh, 1 minggu sekarang 3. Karena sudah dievaluasi. Yang hilang apa Bu? Yang hilang itu di religi Pak. Oh, religi hilang. Religi sama sebenarnya tidak hilang sih, lebih banyak dimasukkan nilai-nilainya saja di karakter skill, positive skill. Di dalam positive pulse itu ya? Ya, positive pulse ini dimasukkan itu bersamaan dengan English improvement. Oh ya. Di Senin itu ada English, karakter positive skill, Rabu ada clean and fit, dan Jumat ada apa itu tadi? Improvement English. Bukan Pak, home reading. Oh, home reading. Ya, home readingnya dipisah dengan English improvement. Oh, oke. Ya, itu sih dari kami. Siap. Waduh, luar biasa ini, keren sekali Bu. Wah, seandainya saya belajar di
SD kelasnya Ibu ini saya pasti jadi anak pinter ini nanti. Terima kasih, Ibu juga kelihatan segar sekali, Bu. Terima kasih, Pak. Keren, Bu Nunu. Nah, ini giliran teman-teman dari Manado diwakili oleh Bu Florence ya. Gimana ini Bu Florence? Tadi juga mendengar ya secara langsung saya dengar ceritanya dari Bu Nunu ya. Keren ternyata ya SD di. Silakan Bu Florence. Untuk kami di Manado kurang lebih sama seperti yang di Taman Dayu. Di Taman Dayu ya. PJJ-nya. Memang kesulitannya juga adalah signal. Waduh, signal juga. Orang kalau di sekolah sih kadang-kadang, tapi kalau lebih banyak orang tua suka mengeluh, Miss, kok nggak bisa dibuka. Di rumah siswanya ya? Iya, di rumah siswanya itu ya? Jadi kendalanya, apalagi sekarang lagi musim hujan. Waduh. Jadi mereka, Miss, mungkin karena hujan, jadi nggak bisa masuk lihat video, nggak bisa kirim tugasnya. Nah itu. Apalagi sekolah bagus sih. Iya, hujannya di Manado itu kan dari pagi sampai sore ya, Miss ya. Nggak seperti di Jawa itu cepat sekali kalau hujan ya 1 jam selesai. Mungkin karena di sini banyak pohonnya, Pak. Iya, banyak penghijauannya jadi hujannya banyak lama. Iya. Oh, juga sinyal juga menjadi persoalan ya, Bu Florence ya, dari siswa-siswa ya. Tugas. Oke. Kalau pakai istilah dari Bu Nunu tadi, ada self regulation ini ada masalah nggak dari siswa-siswa utamanya? Saya sama dengan dari Taman Dayu kan saya juga kelas 4. Iya, betul. Iya, jadi masa transisi saya sudah 2 tahun pegang kelas 4. Oh, 2 tahun ini ya? Iya, ini yang ketiga, Pak. Oh, yang tahun ketiga ya? Tahun ketiga ya? Tahun ketiga saya pegang kelas 4. Dan memang transisi mereka itu memang harus dari masa kanak-kanak ke mulai anak besar itu memang tantangan juga, Pak. Saya ngobrol-ngobrol iseng aja, Bu, ya, sebagai intermezzo. Saya ini guru SD saya yang paling saya ingat itu adalah guru SD kelas 4 itu. Wali kelas saya namanya Bu Bihok, itu saya sangat terkesan sekali dengan beliau itu. Ya, entah gimana, tapi yang saya ingat di kepala saya itu beliau kalau siang sebelum pulang sekolah itu kita diberikan bonus. Ya, bonusnya adalah selalu ada ceritanya. Wah, itu cerita itu kita tunggu-tunggu itu. Ya, dan itu teringat, ini saya usia 53 yang saya ingat itu Ibu Bihok. Itu saya nggak pernah lupa sama ibu tersebut. Jadi ini kesempatan Bu Florence dan Bu Nunu untuk mengukir nama ibu di benak siswa-siswanya ya. Bu Florence berapa orang per kelasnya? Di kelasnya? Di kelas saya 19, Pak. 19 di kelas 19 ya? Iya. Beda sedikit ya. Oke, 19 siswa. Iya. Sama juga tentunya belum pernah ketemu ya sebelumnya, Bu ya? Kelas 1 pernah, Pak. Saya pernah mengajar mereka kelas 1. Oh, pernah ketemu di kelas 1. Kelas 1 ya. pernah. Cuma beda sekali kan tindakan kalau kelas 1 dan kelas betul. 4. Yang ini, yang kelas 1 mereka lebih banyak aktifnya. Ini kelas 4 saya harus dorong mereka, harus gali lagi apa kebutuhan mereka. Karena setiap saya ajak, ayo bicara, ngobrol, pada diam, cuma chatting-chatting. Saya bilang, ayo keluarkan suaranya. Mereka cuma asik chatting. Chatting ya. Tadi dijelasin oleh Bu Nunu bahwa pada term pertama orang tua masih terlibat. Nah, di Manado bagaimana, Bu? Apakah di term kedua ini orang tua masih terlibat atau bagaimana? Silakan. Kalau di term kedua ini memang ada orang tua untuk terlibat karena untuk membuka situs atau Google Classroom, ada anak-anak yang masih membutuhkan orang tua, bahkan langsung telepon ke guru, ada yang menjelaskan langsung. Oke. Jadi kalau orang tua yang alat pembelajarannya sama ya, Bu ya? Meskipun kelas 4 itu Google Classroom untuk meletakkan materi-materi, Google Meet untuk aktif kelas, tapi juga tadi itu yang paling sakti adalah WA. Iya. Ya, WA group maupun jam tuh, Pak. ada WA group, ada juga WA Japri, masih tadi Ibu sebut juga ada yang nelpon ya. Iya. Ibu menyebut juga ada Zoom.
Ada Zoom juga? Iya, ada guru yang pakai Zoom. Oh, di Taman Dayu gimana Bu Nunu? Zoom dipakai nggak? Kalau Zoom jarang kami pakai Pak. Biasanya dipakai untuk kepentingan guru-guru saja. Koordinasi internal ya? Ya. Oke, ini Bu Florence ada beberapa di SCK Citraland Manado ada Zoom juga. Ada Zoom, ya. Bu Florence bisa dijelasin dari jam berapa kelasnya? Apakah sama dengan Bu Nunu? 07.30? Devotionnya jam 8.45 Pak. Wah, lebih siang ini? Iya, karena ada kendala kalau dulu saya mengajar yang tahun sebelumnya, ada anak-anak yang susah bangun pagi Pak. Ada Miss belum. Apalagi kalau hujan ya Miss ya. Waduh, kalau hujan ya sudah pasti males bangun pagi nih. Jadi ini paginya 8.45 tapi selesainya mundur ya Miss ya. Jadi kita selesai jam 12 Pak. Oh jam 12. Oke, setiap Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Oke. Ada break. Halo teman-teman UC People dan Citrapreneurs. Kita kembali bersama Ibu Nunu, Sekolah Citra Berkat Taman Dayu, dan Ibu Florence, Sekolah Citra Kasih Manado. Beliau berdua adalah guru wali, jadi wali kelas 4 ya, ini kebetulan sama ya. Di segmen yang kedua kita akan ngobrol tentang kebutuhan ibu-ibu guru di sekolah masing-masing untuk beliau-beliau bisa lebih perform, lebih bisa menghandle siswanya. Ini adakah hal-hal yang dibutuhkan support dari sekolah, dari kepala sekolah atau dari kami di yayasan? Silakan ibu-ibu. Mungkin Ibu Nunu dulu ya. Silakan. Baik Pak. Kalau menurut saya secara umum sekolah sudah mensupport luar biasa. Oh, terima kasih. Secara umum saya melihat karena jangan sungkan loh. Jangan sungkan loh. Tidak sungkan. Ini saya dalam proses belajar ini kami diperlengkapi dengan PTD. Jadi kami di training. Ya, TPD ya. Saja di awal kami ini hampir semua guru lah yang itu kan kalau soal teknologi kan ya kami kenal, tetapi kami tidak mendalami begitu, tidak mendalami secara serius. Namun begitu masa pandemi ini masuk, sekolah memberikan kami kesempatan setelah kami jam mengajar untuk mengikuti webinar-webinar menggunakan aplikasi. Iya. Nah, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, ada banyak program baru yang diberikan sekolah yang ini juga menjadi ilmu baru buat kami. Seperti tadi itu Pak, Positive Pulse. Kami kan belajar tentang karakter. Saya kan memang sudah kenal pelajaran karakter boarding di zaman dulu, PUI yang dulu. PUI itu dulu. Kan ini kan mengalami sebuah perkembangan yang ya, kita masuk ke dalam dunia yang baru, yaitu Positive Pulse. Ini menarik buat saya. Iya. Dan itu terbukti loh Bu, karena di Finland itu terbukti sebagai sebuah negara yang punya keberhasilan dalam edukasi. Jadi ini benar-benar kita investasi Bu untuk belanja materinya Positive Pulse ini. Saya kira kalau Ibu senang, saya juga ikut senang karena itu merupakan investasi yang berhasil berarti ya. Karena saya melihat ketika saya mengikuti proses belajarnya Miss Raisa, itu menarik. Sebenarnya yang disampaikan itu kan karakter-karakter yang sebenarnya sudah kita bagikan secara implisit kepada siswa. Sebenarnya tidak ada yang baru ya Bu ya? Ya, adalah Pak sedikit-sedikit begitu, ada yang baru. Tapi itu kan tidak dikumandangkan dalam penekanan-penekanan begitu. Kalau di Positive Pulse itu kan ada simbolnya, ada apa itu ilustrasinya, lalu ada tekniknya, dan ini menarik buat kami sebagai guru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya program baru tentang PUI Aflatun. Kebetulan Aflatun. Jadi kebetulan kami yang kelas 1 dan kelas 4 masuk di tahun ini duluan. Nah, ketika saya membuka materi yang disajikan di TPD itu memang tidak mudah bagi saya dan bagi siswa. Saya melihat memang ini bukan hal yang mudah. Karena ini berbicara soal sebuah factory production begitu, dalam bahasa sederhana berupa need and want. Anak-anak itu dikenalkan tentang need and want, kebutuhan dan keinginan mereka, lalu ditarik
ditarik dalam sebuah proses factory production. Kan diambil salah satu contoh itu gula gitu. Jadi saya memang dipandu dalam proses belajar itu, dipandu oleh tim ICT dari pusat. Materinya seperti ini, RPP-nya seperti ini, jalannya seperti ini. Namun untuk video-video itu tidak semua bisa mendukung apa yang saya sampaikan. Jadi saya juga harus mencari. Harus nyari lagi ya Bu ya, explore ya. Ini menarik buat saya Pak, meskipun jujur saja saya ya terpontal-pontal. Tapi saya senang karena hal baru. Mohon maaf saya tidak bisa menemukan kata bisa kasih judul ini terpontal-pontal. Mungkin ini konotasi yang tidak bagus Bu. Udah. Bagus, ini bahasa Jawa ini. Iya, kalau di Ambon sama di Manado nggak ada ini terpontal-pontal. Terbirit-birit. Tapi itu konotasinya bagus karena berarti berusaha untuk mengejar ya Bu ya. Bukan hanya diam saja. Saya kurang tahu, saya harus berusaha mencari tahu. Kebetulan saya dalam satu tim upper yang teman-teman saya itu sangat kolaboratif Pak. Syukur. Saya bersyukur senang sekali ya teman-teman yang saling mensupport begitu di sini. Kebetulan di tim saya itu kami dalam satu ruangan 3 orang itu kami saling mensupport. Karena kan kebetulan saya juga spesialis di bahasa Jawa. Pelajaran yang paling tidak disuka anak-anak. Gitu ya. Karena ini pelajaran yang katanya mereka itu mulok muatan lokal. Bahasa Jawanya itu mencek nih. Tapi ya mau tidak mau saya harus mengangkat ini menjadi pamor juga. Jadi menyenangkan ya. Lain, supaya mereka minimal cinta dengan budaya lokal begitu. Betul. Kan saya juga ngajar di spesialis ABC ini kelas 4, 5, dan 6. Nah, jadi kolaborasi dengan tim ini sangat penting karena supaya mengontrol ketidaksenangan siswa, juga membantu saya ketika saya mengalami problem penyajian materi-materi yang mungkin kemampuan saya terbatas. Ya. Karena saya juga berkolab, karena kalau homeroom teacher mungkin sama ya Mas Flo. Iya. Kita mengajar beberapa bidang studi. Ya. Jadi orang sakti ya Bu ya. Jadi orang sakti. Jadi harus menguasai semua bidang. Betul Pak. Jadi kalau Aflatun ini kadang-kadang saya terlalu tinggi begitu. Misalkan kayak bicara tentang processing. Di situ kan ada bahasa-bahasa pengkristalan, perubahan bentuk, packaging, eksportir, importir. Ini kan sebenarnya bahasa tingkat tinggi untuk anak-anak. Untuk kelas 4 ya. Betul, tapi ini mereka harus tahu bahwa ini ada sebuah pergerakan material yang ini akan menjadi mereka menjadi orang yang, kalau saya berpikir itu mereka akan menjadi orang yang risk taker, mencari kesempatan di atas keterbatasan mereka. Keterbatasan ya, Nah, jadi ya ini yang kadang-kadang saya harus diskusikan dengan beberapa teman-teman. Ya. Ini tinggi nggak? Tinggian Bu. Kita cari yang lebih rendah. Yang lebih mudah ya. Terus kalau perkara sinyal. Sebenarnya sekolah sudah punya wifi, punya center point. Ya. Kami juga rata-rata menggunakan access point itu Bu namanya. Ya, access point ya Pak, access point. Terus kita punya laptop dan handphone yang kita bisa switch kapan saja kita butuh begitu ya. Jadi kalau wifi terkendala, ini sebenarnya terkendala secara pusat begitu, kita bisa langsung pakai yang ini Pak. Bukan yang ini loh Pak, yang ada center point-nya itu. Ya. Kita pakai itu. Modem, ya semacam modem. Betul. Jadi kalau modemnya ini ternyata nggak kuat ya, kita pakai handphone kita untuk supaya ini jalan. Jadi ya harus bisa, karena kan sangat annoying berisik kalau anak-anak bilang nggak bisa itu. Iya nggak bisa. Jadi harus cepat diatasi supaya ini tidak menjadi kegaduhan yang berdampak, mohon maaf, berdampak tidak enak. Betul. Itu yang harus kami jaga, karena ini kan kita tidak berinteraksi langsung, tidak bisa kita jemput untuk klarifikasi
Jadi ya harus meminimal hal-hal yang menjadi gangguan-gangguan kecil-kecil ini, Pak. Betul, ya gitu betul, sih. betul. Jadi kalau secara umum sekolah sudah aman semua ya, Bu ya. Oh, terima kasih, Bu. Boleh terima kasih. Ditambahkan ya. Kuotanya, Pak. Kuotanya kuota. dibuat gede gitu loh, Pak. Kuota yang ini ya, Bu, dimiliki oleh begitu, Pak. Ya, saya kurang sekolah tahu istilahnya. Ya, Wi-Fi-nya ya. Ya. Baik, Bu Florence, apa yang Ibu bisa usulkan terhadap support kepala sekolah, guru maupun kami untuk bisa Ibu perform dalam tugas yang maha penting ini ya di masa pandemi, tapi kita nggak mau menurunkan kualitas pembelajaran ya. Kalau untuk support dari sekolah, untuk signal di sini bagus untuk di sekolah ya. Untuk meeting dari pagi yang saya lihat sampai hari ini masih bagus. Ya, jaringannya kita meeting nggak putus-putus, nggak ada gangguan. Yang gangguan itu dari anak-anak sih yang akses dari rumah mereka ya. Iya, akses dari rumah mereka. Jadi biasanya mereka minta izin, Miss nggak bisa masuk karena gangguan ini, jadi izin. Dan tadi pagi kita ada meeting sebentar, ada orang tua yang mereka sudah mengangkat tangan. Katanya mereka, Miss, boleh nggak anak saya pergi ke sekolah? Oh, begitu ya? Ya, mereka, saking rindunya ya? Nah, soalnya kata ibunya nggak bisa ngajar di rumah kan harus marah-marah. Iya, betul. Ke dia, jadi dia minta dari sekolah ada kebijakan dia boleh titipkan anaknya di sekolah katanya. Oh, waduh, ini harus tanya ibu kepala sekolah ya. Iya, tapi kita ini sudah bincang dengan kepala sekolah karena ada anak-anak yang nursery juga yang. Oh, oke. Dia bilang matanya katanya terlalu lama di. Iya, di komputer. Di komputer. Loh, itu betul loh, Miss, itu kita sendiri juga, sekarang mata jadi gampang capek ya. Karena lihat laptop terus ini seharian kerjaan kita. Betul, Pak. Jadi mungkin sudah ada orang tua yang angkat tangan ya. Orang tua yang minta untuk anak boleh nggak datang di sekolah. Kalau untuk yang lain sih, kalau dari sekolah bagi saya sangat semua baik. Aman ya. Ya. Siap. Karena kita punya WA koordinasi, ya. Untuk kebetulan saya mengajar Inggris, jadi Inggrisnya ada WA khusus untuk Inggris, untuk pengembangan Inggris. Ya. POI, memang POI yang baru ini sama dengan Ibu tadi katakan ya memang baru. Saya ngajar POI dari kelas 1 memang agak sedikit berbeda. Jadi, betul, pasti beda, Bu. Ya. Apalagi ini sekarang secara online. Iya. Lebih detail ke anak-anak susah untuk dapatnya. Iya, jadi saya kira ibu-ibu pasti tahu, cuman saya ingin menggarisbawahi. Jadi untuk positive pulse itu Ibu, itu tujuannya adalah well-being, Bu. Jadi ya jangan sampai di dunia yang sekarang ini semua orang tunduk, bukan tunduk karena apa? Karena ada gadgetnya itu kan ya. Adik-adik ini kan sekarang udah begini aja, gemarannya bukan lagi nonton TV tapi kan nonton di sini ya. Nah ini jangan sampai mereka menjadi siswa yang asosial begitu ya. Jadi ini kita mengantisipasi dengan meminta bantuan partner universitas di Helsinki ya. Universitas Helsinki memang namanya itu adalah UI-nya Finlandia yang punya program pembelajaran positive learning ini ya, mereka sebut sebagai positive pulse. Jadi ini saya kira hal yang penting untuk guru-guru sebarkan, internalisasikan dalam pembelajaran melalui POE ini. Nah, di POE tidak hanya kita isi dengan positive pulse untuk mempersiapkan adik-adik menjadi manusia yang well-being, tetapi juga mereka kita bekali dengan financial literacy ya, pemahaman keuangan ya, pemahaman keuangan dari adik-adik kita dari sejak dini. Nah, itu Aflatun itu sudah terbukti berhasil di banyak negara dan ya kita juga beli ya, mengadopsi program Aflatun ini untuk adik-adik kita sejak
sejak dini. Jadi nanti siswa-siswa ini dari tingkat SD, bahkan juga Aflatun itu ada juga yang di pre-elementary juga ada. Itu mereka positif pol juga begitu. Jadi nanti pada saat dia di high school begitu, mereka bukan menjadi siswa yang tidak well rounded gitu ya, tidak holistik gitu. Kita kan ingin membentuk adik-adik yang dalam konteks Ciputra adalah IPE ya, berintegritas, profesional dan entrepreneurship ya. Ya, teman-teman UC People, Citrapreneurs, kita di DB Talks kali ini masih berada di sebuah tempat yang Anda bisa tebak banyak bukunya. Itu adalah library dari dari Universitas Ciputra ya. Library ini juga sudah terakreditasi loh ya, akreditasinya buku-bukunya keren-keren teman-teman ya, terutama buku-buku di entrepreneurship ya. Saya kira mungkin kampus-kampus lain banyak juga pinjam dari tempat kita ya. Nah, jadi kita kembali ke narasumber kita hari ini, Ibu Florence dan Ibu Nunu. Mereka adalah guru dari wali kelas dari kelas 4 di sekolah mereka ya. Dari Bu Florence di SCK Manado dan Bu Nunu di SCB Citraland Tamandayu ya. Silakan Bu Florence kalau ada pesan-pesan bagi teman-teman sejawat, dari teman-teman guru, apa ini yang Ibu ingin sampaikan supaya kita tetap pada passion, tetap semangat ya, tetap berimpact terhadap anak didik kita semua. Silakan Bu Florence. Mungkin pesan saya buat teman-teman guru di luar sana, kita saling berkoordinasi lah. Karena tanpa koordinasi pasti kalau kita sendiri-sendiri bingung jadinya. Jadi yang paling penting itu koordinasi dan juga low profile, tahan emosi. Kadang-kadang ada yang sudah kadang-kadang jangan emosi. Iya, jadi jangan cepat emosi. Karena kita juga di era pandemi begini, saya lebih banyak kalau sabar ya. Itu lebih banyak mengajak anak-anak untuk lihat video-video yang memotivasi mereka. Jadi inspiratif video biasanya saya tampilkan di setiap pagi, meeting pagi. Karena saya pikir kalau mereka sendiri di rumah nanti timbul selfish. Jadi keegoisan pasti ada karena dia sendiri di rumah. Kalau kita menampilkan sesuatu hal yang memotivasi gembira, ya, walaupun mereka cuma di rumah mungkin sendiri, nggak ada adik atau berinteraksi hanya lewat ini, lebih baik kita memberikan positif ya. Ya, positif. Betul. Seperti yang di positif Pulse itu sangat baik. Jadi mungkin untuk setiap mata pelajaran kita angkat itu positif Pulse. Jadi bukan cuma kita mengajarkan materi, POE, mengajarkan mengejar mereka untuk nilainya bagus, tapi nilai positif itu karakter mereka kita harus bangun supaya positif Pulse-nya kita tercapai. Bagus sekali. Jadi saran Ibu ini kalau saya bisa catat untuk teman-teman guru yang lain adalah membangun habit sharing video-video yang positif ya Bu ya, yang gembira begitu ya, dan tidak lupa melakukan koordinasi dengan sesama guru ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ada didiskusikan, jadi punya teman berpikir lah istilah saya itu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Florence. Nah, kalau Miss Nunu apa ini untuk kalau saya sih guru-guru jangan pernah merasa sendiri. Apa-apa sendiri. Betul. Karena ini adalah masa di mana semua orang mengalami. Jangan terlalu mengasihani diri. Betul. Jujur saja di awal pandemi ini juga setelah dari kita work from home, kita kan harus work from office. Nah, sedangkan saya ini tinggal di daerah yang sangat berdampak, Surabaya.
Surabaya kan berdampak, Pak. Waduh, merah ya, total. Merah. Dan saya tapi sekarang sudah mulai. Pengguna angkutan umum. Saya ini pengguna angkutan umum. Profil saya adalah profil sekolah saya. Jadi saya harus bisa meyakinkan orang tua bahwa saya sehat, sekolah saya aman, gitu. Meskipun saya tinggal di daerah berdampak. Saya di awal-awal pandemi itu untuk melihat situasi angkutan umum di Bungurase, kapan Pak Denny mungkin tahu. Tahu. Ya, saya harus ke Purbaya untuk melanjutkan perjalanan saya ke Pandaan. Saya harus berangkat dari rumah jam 4 pagi. Lah terus nggak sempat ngerol itu, padahal rambutnya bagus pernah. Itu. Lu rambutnya kok bisa bagus itu? Anu aja Pak, ini sudah dipermanenkan. Gitu. Dipermanenkan ya? Nggak perlu roll-rollan. Nggak perlu roll-rollan ya? Jam 4 pagi itu kalau biasanya kan saya masih bisa menyiapkan sarapan, saya masih bisa melakukan aktivitas. Ini di masa pandemi awal saya nggak bisa lakukan itu. Saya jadi bangun tidur, saya hanya lakukan berdoa bersama anak saya, lalu saya go. Karena saya harus melihat situasi jalan, situasi kendaraan. Jangan lupa pakai ini ya Bu ya. Selalu Pak. Selalu ya. Kalau perlu pakai yang apa namanya face shield ya. Face shield ya. Untuk meyakinkan itu. Saya juga pakai kok Bu. Saya pakai ini dan pakai face shield, ya. Saya malah tertutup rapat, karena bagus. Saya juga takut. Jadi saya pakai pakaian rumah. Saya jam 4 tidak mandi dari rumah. Saya langsung go karena saya harus ikut bis yang jam 4:30 ke Kalisari. Saya kan biasanya ibu langganan ya, begitu ya? Ya karena harus tahu jam-jam kendaraan umumnya. Iya betul. Saya ikut Kalisari. Kemudian saya harus sampai di sekolah untuk membersihkan tubuh saya. Saya harus mandi. Karena saya mau teman-teman saya juga sehat. Saya nggak mau teman-teman saya tidak sehat. Jadi saya harus mandi, saya harus siapkan pakaian bersih saya. Itu saya lakukan sampai hari ini. Hanya saja sekarang kan kondisi sudah semakin baik Pak. Jadi jam keberangkatan bis yang dulu 30 menit sampai 45 menit baru ada satu bis. Sampai ke lintas provinsi, luar kota begitu. Sekarang sudah tinggal 15 menit. 15 menit. Kalau di sebelum pandemi kan 5 menit ada bis, asalkan mereka tidak ada kerusakan, tidak ada cuti kru begitu, tidak ada masalah. Saya hampir semua sudah hafal kendaraan mereka. Di jam-jam saya ngantor. Kalau terlambat berarti ada satu slot yang terganggu begitu, atau beberapa slot terganggu. Jadi kalau sekarang saya sudah mulai lebih agak siang, jadi saya dari rumah jam 5 kurang seperempat, saya sampai di Bungurase jam 5:30 kurang, saya harus sudah naik bis sampai di sini ya rutinitas seperti biasa. Jadi yang saya mau ceritakan ini, ayo jangan pernah melihat masalah ini menjadi hambatan kita. Betul ya. Lihatlah yang dititipkan itu loh, yang dititipkan, betul, ya. Lihatlah Ibu mereka. Dititipin 21 ya Bu ya. Jadi saya itu yang membangun saya adalah ketika mereka menunggu saya di Empori pagi. Waduh, luar biasa Bu. Jelas. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Miss Nunu sharingnya. Jadi pesan bagi teman-teman ini jangan merasa paling sulit sendiri atau paling susah sendiri. Semangat gitu Pak. Jadi harus betul. Semangat. Betul. Karena ada banyak orang yang akan menolong kita. Baik di jalan, di sekolah. Itu Tuhan kirimkan untuk kita dilengkapi. karena kita dititipi yang paling mulia ini loh Pak. Ini kan betul. Kita ini kan mulia Pak. Titipan ini itu yang harus saya bagikan kepada teman-teman. Ya ini nanti kalau YouTube-nya udah jadi, tolong Ibu beritahukan teman-teman untuk dengarkan ini sharingnya ya. Bu Nunu ini luar biasa ya, berangkat jam 4 pagi. Saya nggak bayangkan jam 4 pagi itu saya nyenyak-nyenyaknya tidur itu Bu. Ibu sudah berangkat menuju Bungurase ya, luar biasa ya. Terima kasih ibu-ibu ya, Bu Florence, Bu Nunu, pasti terus semangat ya. Kita kejar ini 2 bulan ke depan, mudah-mudahan nanti di Januari kita semua sudah bisa tatap muka ya. Salam untuk teman-teman guru-guru di tempat ibu masing-masing ya, dan juga anak didik ibu semua ya, baik yang ber-21 maupun ber-19 ya. Terima kasih.
Ya, Tuhan memberkati kita semua dan salam entrepreneur. Salam entrepreneur, Pak. Ya.
teman-teman UC People, Citrapreneurs, kita di DB Talks kali ini masih berada di sebuah tempat